Oke, selamat datang pada adik semua di channel Simat ya. Jadi hari ini kita akan membahas mengenai soal-soal tentang barisan dan deret geometri ya. Jadi Bapak rasa kamu membutuhkan pemahaman lagi tentang soal dan konsepnya. Oke. Nah, sekarang langsung aja kita bahas soal yang pertama ya. Nah, ini kita bahas adalah soal untuk ujian PTN-nya ya. Kalau kita lihat bentuk jawabannya ini sudah aneh ya. Nah, tapi untuk mengerjakan itu tidak seaneh soalnya ya. Ini pasti gampang, oke? Nah, yuk langsung kita mulai ya. Di sini dikasih tahu deh X itu sama dengan U3 kurang U6 ya. Dan Y itu adalah U2 dikurang U4. Diminta X dibagi dengan Y. Oke, langsung aja ya. Jadi ketika diminta nanti X dibagi dengan Y, ya langsung kita bagi aja. X-nya siapa? Berarti U3 dikurang dengan U6. Y-nya adalah U2 dikurangkan dengan U4. Yuk, U3 kemarin rumusnya apa? Iya, benar. AR pangkat 2, U6, AR pangkat 5, dibagi U2-nya AR, U4-nya berarti AR pangkat 3. Yuk, berarti siapa yang boleh dikeluarkan di atas D? Sama-sama punya A ya, berarti A-nya boleh kita keluarin. R pangkat 2, R pangkat 5. Berarti yang keluar itu adalah R pangkat yang kecil ya. Berarti R pangkat 2-nya keluar, tinggal 1 dikurang R pangkat 3. Ya, dibagi dengan siapa? Ya, ini AR-nya keluar, tinggal siapa? 1 dikurang R kuadrat. Benar ya? Oke, nah ada yang mati? Ada Pak ya, si A-nya ya. Ini mati A-nya. Dan R-nya mati, 1. Hmm, Berarti X per Y itu tinggal R dikali 1 min R pangkat 3 dibagi dengan siapa? 1 dikurang R pangkat 2. Oke, Bapak sambung kemari ya. Di sini apa? Berarti X dibagi dengan Y. Ayo, berapin yuk. Tinggal kita faktorin ya. Berarti R, ayo, berapa faktor 1 min R pangkat 3? Ya, nanti kalau kita faktor itu menjadi 1 min R, ya, dikali 1 plus R plus R kuadrat. Nah, gini ya. Oke, dibagi dengan 1 min R pangkat 2. Ingat lagi topik persamaan kuadrat ya. Berarti 1 min R dikalikan dengan 1 plus R. Oke, ada yang habis? Ada. Ini ya. Berarti apa tinggal nih? Berarti X dibagi dengan R kali 1 plus R kuadrat dibagi dengan 1 plus R. Oke, ada jawabannya? Iya, Pak, belum ada ya. Oke, seperti biasa ini masih bentuk simple past-nya ya. Kita ubah ke bentuk past perfect-nya nih. Berarti kita kali berarti menjadi apa? R plus R kuadrat plus R pangkat 3 dibagi dengan 1 plus R. Coba ada jawabannya? Yang atas semua plus, yang bawahnya plus. Oke, yang C ya. C, jawabannya cantik. Bisa ya. Jadi bentuk jawabannya ini tidak sesulit kita untuk mengerjakannya. Oke, yuk kita sekarang bahas soal nomor 2. Nah, sekarang kita bahas soal PTN-nya lagi ya. Nah, sekarang kita fokus untuk soal PTN. Oke. Nah, di sini diketahui deh ada bentuk P, X, Y dengan 1/5 X pangkat 2 itu membentuk deret geometri. Ya, kemarin kan sudah Pak kasih tahu, jika diketahui tiga deret geometri, itu rumusnya apa? Ya kan? Berarti U2 pangkat 2 sama dengan U1 dikalikan dengan U3. Ya, sekarang muncul lagi sifat baru. Jika diketahui 4 deret geometri itu, maka sifatnya adalah U1 dikali U4 akan sama dengan U2 dikalikan dengan U3. Ya, inilah sifat yang kamu gunakan ya. Oke. Sekarang muncul sifat yang baru kalau 4 deret geometri ya. Nah, sekarang kita gunakan dulu sifat yang pertama deh. Ya, di sini Bapak ambil pertama adalah P, X, Y. Ini kan membentukkan deret geometri. Berarti apa? Dari di sini kita peroleh ya. Berarti U2 pangkat 2 ya. Berarti X pangkat 2 sama dengan P dikalikan dengan Y. Oke. Nah, sekarang sifat yang kedua ya. Berarti apa? Berarti U1 dikalikan dengan U4 akan sama dengan U2 dikalikan dengan U3. Berarti apa yuk? Berarti X kali Y ya. X kali Y sama dengan apa? U2-nya.
Oh sorry, U1 kali U4 ya, berarti bukan X kali Y. Berarti apa itu? P ya, P dikalikan dengan 1/5 X pangkat 2 sama dengan X kali Y, sama aja ya. Nih, oke. Nah, sekarang ini mati nih. Nah, berarti apa? Berarti P ya dikali X dibagi 5 sama dengan siapa? Y. Sekarang coba cari hubungan persamaan satu ini dengan persamaan yang ini deh. Nih, yang kedua. Oke, nah dari sini boleh Bapak ambil Y itu siapa? Ya, Y itu kan berarti X pangkat 2 dibagi dengan si P. Nah, Y ini Bapak substitusikan kedua. Ya, ganti dia. Jadi Bapak berarti P dikali X per 5 sama dengan siapa? Y-nya ganti. Jadi X pangkat 2 dibagi P. Benar ya? Berarti X-nya tinggal satu nih, mati ya. Hmm. Oke, coba berarti P dibagi 5 sama dengan X dibagi P. Ini, benar ya? Berarti apa? Berarti dari sini Bapak peroleh X itu, ya, X itu sama dengan siapa? Ya kan? X itu akan sama dengan 1/5 dari P kuadrat. Ah, sorry, ini X pangkat 2 ya. X sama dengan 1/5 dari P pangkat 2. Nah, dari sini bisa Pak peroleh, berarti X pangkat, ini kan diminta X pangkat min 3. Ya, kalau X-nya sama dengan 1/5 P pangkat 2, berarti X pangkat 3-nya berapa? Berarti semua ruas dipangkatin 3. Berarti P pangkat 6 dibagi dengan 125. Benar ya? Nah, kalau X pangkat 3-nya sama dengan itu, berarti X pangkat minus 3-nya berapa? Jadi tinggal diputar. Berarti 125 dibagi P pangkat 6. Nah, diminta soalnya apa? Yang ini deh. Nih, berarti kalau kita simpulkan di sini, berarti kalau P pangkat 6 dikalikan X pangkat min 3 apa? Ya sudah, tinggal substitusi saja. Berarti P pangkat 6 dikali 125 dibagi P pangkat 6. Nah, sudah muncul tatanan kehidupan ya, berarti habis. Hmm, hmm, apa jawabannya? Iya, 125. Berarti yang A. Oke, nah itu aja ya. Oke, jadi ini nggak susah. Yang penting kamu bisa hafal dua sifat yang tadi ya. Tiga suku pertama dan empat suku pertama dari geometri. Oke, soal terakhir kita bahas ini hubungan dengan persamaan kuadrat lagi. Lama-lama lagi tentang persamaan kuadrat ya. Nah, berarti topik yang cukup penting. Oke, ada soal X kuadrat kurang 3K ditambah 5X ditambah 2K plus 3 sama dengan 0. Punya akar-akar X1 dan X2. Kemarin Bapak bilang gimana kalau ada persamaan kuadrat? Cari dulu X1 plus X2 dan X1 dikali X2. X1 plus X2 apa rumusnya kemarin? Min B dibagi dengan A. Berarti min ketemu min habis ya. Berarti 3K plus 5. Oke, X1 plus X2 benar, C per A. Berarti C 2K plus 3 dibagi 1. Tetap ya. Nah, diketahui X1, K, dan X2 membentuk deret geometri deh, tiga suku. Berarti sifatnya adalah, ya kan, suku tengah kuadrat atau U2 kuadrat sama dengan U1 dikalikan dengan U3. Oke? Nah, 3 ini X2 ya. Nah, tapi suku yang ketiga X2 dia. Nah, X1 kali X2 apa? Tawan ya, berarti K kuadrat, ya kan, sama dengan 2K plus 3. Apa pindah? Berarti K kuadrat kurang 2K kurang 3 akan sama dengan 0. Berarti kalau Pak sambung kemari hasil faktornya apa? Ya kan? Berarti K di sini ya. Kali berapa yang 3? Berarti 1 dan 3. Hasil jumlahnya harus minus 2. Berarti sini plus 1, sini min 3. Berarti K sama dengan min 1 dan K sama dengan 3. Oke, yang diminta apa? Tentukan X1 tambah K tambah X2. Kita udah tahu K-nya ya. Nah, sekarang X1 tambah X2-nya berapa? Gitu. Nah, katanya apa? Rasionya itu tidak boleh sama dengan 1 atau min 1.
Kalau Bapak ganti satu itu ke soal, ya kan K sama dengan min satu, kira-kira berapa jawabannya? Yuk, karena kita harus penting rasionya ya. Kalau K-nya min satu, ke soal berapa? Berarti X kuadrat kurangin, berapa itu? 3 kali min satu, min 3 plus 5, 2 ya. Nah, berarti sini 2, X nih. Udah? 2 kali min satu, min 2 plus 3, 1. Sama dengan 0. Kalau ini kita faktorkan, ini kan faktornya X min satu sama X min satu. Ya, berarti X1 sama dengan satu dan X2 sama dengan satu. Ya, kalau kita bawa lagi ke sifat yang ini, ya, yang ini, berarti dari sini kita peroleh, ya, berarti nilainya itu adalah satu, min satu, satu. Ini kan rasionya kan min satu kan? Tapi karena soal itu nggak boleh, berarti ini tidak memenuhi. Nah, berarti yang memenuhi berapa K-nya? 3. Nih, oke. Berarti X1 tambah X2 itu kan sudah ketahuin 3K tambah 5. Ya kan? Kalau kita masukin K-nya 3 berapa? 3 kali 3 tambah 5. Jawabannya 4, 14. Maka ya soalnya udah gampang ya. X1 tambah X2 ditambah K itu berarti 14 ditambah 3 sama dengan 17. Nah, inilah soal PTN-nya ya. Gampang ya. Nah, yang penting kamu harus ingat persamaan kuadrat dan sifat tiga suku. Oke, sekian dari Bapak. Jika kamu merasa channel ini bisa bermanfaat buat kamu, ya jangan malu-malu di subscribe, komen, dan di like. Oke, ingat matematika itu mudah dan menyenangkan. Terima kasih.